Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan materi kita pada waktu sebelumnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah materi kita terakhir dalam subtopik tentang operasi hitung bilangan bulat. Anak-anak, di sini Ibu sudah menyajikan video pembelajaran. Mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan anak-anak. Nah, anak-anak, di sini kita belajar kembali tentang perkalian dan pembagian. Oke anak-anak, pastinya masih ingat tentang bentuk perkalian. Ketika positif dengan positif, hasilnya positif. Hasilnya negatif dan negatif dengan positif, hasilnya negatif. Dan negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ya, anak-anak ingat ya. Dan yang berikutnya pada pembagian, ketika positif dibagi positif adalah positif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Negatif dibagi positif adalah negatif, dan negatif dibagi negatif adalah positif. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal. 5 kali 3 sama dengan positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif 15, negatif 12, negatif 6, lalu negatif kali negatif adalah positif 20. Ya, kalau misalkan ada soal seperti ini, maka hasilnya adalah positif. Ingat, ketika jumlah negatifnya genap, maka hasilnya positif. Jika jumlah negatifnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ini jumlah negatifnya ada 2, maka hasilnya adalah positif. Itu dia contoh selanjutnya. 35 dibagi 7 sama dengan positif 5. Negatif dibagi positif adalah negatif. Dan positif dibagi negatif adalah negatif. Lalu ketika negatif dibagi negatif adalah positif. Positif. Dan ketika ada 3 buah negatif dibagikan, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi halnya sama dengan perkalian. Ketika banyak negatifnya ganjil, hasil akhirnya pasti negatif. Dan ketika genap, hasil akhirnya pasti positif. Nah, bagaimana kalau anak-anak dengan contoh seperti ini? Ada tanda kurung, artinya anak-anak menyelesaikan yang di dalam kurung terdahulu. Ya, dapat hasilnya maka kita kalikan dengan bilangan yang di luarnya. Maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini juga halnya sama. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka positif ditambahkan dengan negatif. Ingat, bilangan negatifnya lebih banyak. Artinya hasil akhirnya pasti negatif. Ya. Negatif 11. Kita kalikan negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif 132. Kita lanjut soal berikutnya. Negatif dijumlahkan dengan negatif, maka negatifnya akan bertambah. Maka 25 dikali negatif 28. Negatif bertemu positif, hasilnya adalah negatif. 42 dibagi 8 tambah negatif 15. Lebih besar bilangan negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Negatif berapa? 42 dibagi negatif 7. Maka hasilnya adalah negatif 6. Oke, soal berikutnya. Negatif 7 dikali negatif 15 dibagi 5 ditambah negatif 26.
Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Positif 105 dibagi 5 tambah negatif 26. Maka hasilnya adalah negatif karena bilangan negatif lebih banyak daripada bilangan positif. Maka hasilnya adalah negatif 21. Ya, hasil akhirnya negatif karena bilangan negatif lebih banyak. Maka kita bagikan negatif dibagi positif, maka menjadi negatif. Negatif 5. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Suhu udara suatu daerah adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu itu turun 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Tentukan suhu pada 10 jam kemudian. Ya, katanya 18 derajat Celcius ya. 10 jam. Kalau 10 jam berarti 5 kali turun. Karena dia turun setiap 2 jam. Berarti 2 kali berapa supaya 10? 5. Nah, selanjutnya kita suhu 10 jam itu adalah 18 derajat Celcius dikurang 5 kali 4. Kenapa 5 kali 4? Karena tadi setiap 2 jam turun 4 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal cerita. Ben masuk ke lift dari lantai 8. Ia naik ke atas sampai 10 lantai dan turun 15 lantai dan keluar dari lift. Di lantai berapa Ben keluar dari lift? Ya, anak-anak, jika ada soal cerita seperti ini, anak-anak langkah pertama memahami soalnya, menentukan kata kuncinya, dan kita bentuk ke dalam bentuk matematikanya. Oke anak-anak, mari kita bahas bersama soal ini ya. Ya anak-anak, langkah pertama kita buat dulu kata kuncinya atau kalimat, yaitu Ben masuk ke dalam lift dari lantai 8. Kalau lantai 8 berarti dia positif 8. Ya, positif 8 ya. Lalu katanya kemudian bahwa Ben itu naik ke lantai 10. Maka dia naik ke atas. Berarti kalau dia naik ke atas, maka dia bernilai positif. Maka positif 10. Ya. Oke, lalu dari lantai 10, dia turun kembali, dia turun 15 lantai. Kalau turun berarti dia dikurang karena dia turun. Berarti dikurang minus 15. Jika sudah selesai kalimat matematikanya, maka kita buat bentuk matematikanya. Bentuk matematikanya yaitu pertama dia naik dari lantai 8. Berarti 8 ditambah 10 dikurang 15. Oke anak-anak, masih ingat ya, kalau seandainya negatif 15 kita gunakanlah yang namanya inverse tambah. Inverse tambah artinya tanda kurang berubah menjadi tanda tambah dan tanda bilangan yang ada di kanan berubah tanda. Tadinya dia positif, sekarang dia menjadi negatif. Nah, anak-anak semua udah bentuk penjumlahan ya. Kita lihat perubahannya atau perbedaannya. Di ruas kiri dia negatif, di ruas kanan dia positif. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan sistem inverse tambah. Oke anak-anak, kita selesaikan.
18 diperoleh dari 8 tambah 10 ditambah negatif 15. Ingat anak-anak, lebih banyak nilai yang bertanda positif, maka hasilnya adalah positif. Positif 3. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Ben berhenti di lantai 3. Jadi ketika dia keluar, dia sudah berada di lantai 3. Itu dia anak-anak untuk soal cerita. Kita lanjutkan kembali untuk soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan kembali untuk soal yang kedua. Ya, soal berikutnya adalah Umar memiliki uang 225.000 dan dia ingin membeli MP3 player. Nah, ingat anak-anak, kita mencari bentuk kalimat matematikanya dulu. Ya, tadi dikatakan Umar memiliki uang sebanyak 225.000 rupiah. Dan Umar itu ingin membeli MP3 player dengan cara mencicilnya selama 1 tahun. Jadi, dia mencicil MP3 player sebesar 18.000 per bulan dalam jangka 1 tahun. Oke, 18.000 per bulan dalam jangka 1 tahun dia mencicilnya. Nah, sebelum kita menentukan bentuk matematika daripada soal ini, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah bentuk matematikanya. Jadi kita menentukan bentuk matematikanya. Maksud ibu, kita menentukan 1 tahun berapa bulan. 1 tahun adalah 12 bulan. Maka kita buat bentuk matematikanya menjadi uang awalnya. Uang awalnya adalah 225.000 dikurang dengan 18.000 kali 12. Nah, sebelum kita kurangkan, kita cari dulu 18.000 kali 12 ini berapa rupiah. Jadi berapa banyak uang yang dia keluarkan selama 1 tahun atau 12 bulan. Ya, jadi kita lakukan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan hasilnya 216.000. Lalu kita kurangkan uang yang dia peroleh dengan jumlah cicilannya selama 1 tahun. Ternyata dia peroleh sisanya adalah 9.000. Maka pertanyaannya, apakah uangnya cukup? Ya, uangnya cukup untuk membeli MP3 player. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika ada soal bentuknya seperti ini, penggabungan beberapa operasi hitung, seperti halnya pada bagian C. Kalau pada bagian C, itu tidak ada tanda kurung, artinya tidak ada perintah mana yang lebih dahulu dikerjakan. Maka anak-anak menggunakan sifat operasi hitung. Yang mana itu? Dimana jika ada perkalian, penjumlahan, maka yang lebih terdahulu dikerjakan adalah perkalian. Maka kita kerjakan yang dikalikan dulu, lalu nanti hasilnya baru kita jumlah atau kita kurangkan. Kalau pada bagian J, itu ada tanda kurung biasa, tanda kurung siku, dan tanda kurung kurawal. Yang pertama kali kita kerjakan adalah tanda kurung biasa, yaitu 25 dibagi 5. Lalu kita kerjakan hasilnya dikurang 8 dan dikurang 41. Oke anak-anak? Ya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk mengetahui dan lebih memahami materi hari ini, anak-anak silakan mengerjakan latihan soal dari modul halaman 10 nomor 18 bagian A, B, D, F, G, H, I di dalam buku latihan anak-anak masing-masing.
Setelah itu, anak-anak silakan menyalin hasilnya di dalam Google Classroom. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.